Dalam melakukan CRRT, diperlukan cairan yang disebut prismasol. Ada dua hal yang perlu untuk diingat, yaitu untuk selalu mengecek warna cairan yang tidak boleh keruh, kemudian memastikan tidak terdapat pengendapan, dan juga memastikan tanggal kadaluarsa. Di sini, kita menggunakan prismasol 5000 mili. Setiap cairan prismasol terdiri dari dua kompartemen, di mana kompartemen A yang berukuran lebih kecil berisi cairan elektrolit. Cairan ini mengandung zero kalium dan zero glukosa dengan pH sesuai dengan osmolalitas pasien. Sedangkan kompartemen B itu berisi cairan bikarbonat. Penting juga untuk mengecek kebocoran dengan cara menekan lembut plastik cairan. Nah, untuk cara menggabungkan, dengan kedua tangan, kita perlu menekan pembatas kompartemen. Lalu mencampurkan kompartemen A dengan B dengan cara menggoyang-goyangkan bungkus cairan prismasol. Disarankan untuk segera menggunakan cairan prismasol yang telah dicampurkan. Selanjutnya, dalam terapi CRRT akan dibutuhkan hemofilter atau yang disebut Prismaflex set. Set milik Baxter ini sudah berbentuk cartridge, di mana filter dan bloodline semuanya sudah tersambungkan. Mari kita lihat lebih dekat line yang terdapat di Prismaflex. Semua line di Prismaflex set sengaja dibuat dengan penanda warna untuk memudahkan identifikasi. Set juga telah disesuaikan untuk memudahkan pengaturan pre dan post. Setiap set memiliki electrostatic discharge ring. Set ini sendiri telah bebas lateks dan disterilisasi dengan ETO. Setiap set juga dilengkapi barcode untuk verifikasi set sebagai langkah memastikan keamanan pasien. Mari kita lihat satu persatu. Merah itu untuk akses. Fungsinya untuk menarik darah kotor dari tubuh pasien menuju ke filter. Biru untuk return. Berfungsi untuk menghantarkan darah bersih kembali ke tubuh pasien. Hijau untuk dialisat, berfungsi untuk menarik cairan dialisat ke sistem. Warna ungu untuk replacement, berfungsi untuk menarik cairan replacement ke dalam sistem. Kuning untuk effluent atau pembuangan, yaitu mengalirkan sisa pembuangan dari ultrafiltrasi. Warna putih untuk pre-blood pump atau PBP, yaitu mengalirkan cairan pre-blood pump. Dalam satu set juga terdapat kantung pembuangan untuk menampung zat sisa. Untuk cairan priming dibutuhkan NaCl 1 liter 0,9%, heparin kira-kira 1 cc atau 5.000 unit heparin dalam cairan NaCl. Spade 20 cc untuk maintenance heparin di mesin. 3. Prismaflex setup. Untuk menyalakan mesin Prismaflex, tekan tombol on yang letaknya terdapat di sebelah kiri bagian bawah alat atau sebelah kanan dari perawat. Tunggu beberapa saat. Nah, setelah mesin siap, akan muncul halaman muka yang menandakan alat sudah siap untuk dipergunakan. Kemudian, kita tekan tombol continue. Untuk memulai perawatan, kita memilih new patient atau pasien baru. Prismaflex akan meminta kita untuk memasukkan nama pasien, berat badan, dan juga nilai hematokrit. Cek kembali, apakah sudah sesuai dengan yang sudah kita masukkan tadi. Apabila sudah lengkap dan sesuai, kemudian tekan confirm. Dalam mesin Prismaflex, terdapat beberapa mode dari CRRT yang bisa kita pilih, yaitu SCAF, CVVH, CVVHD, dan CVVHDF. Untuk saat ini, kita akan memilih mode CVVHDF dengan standar searing. Pemahaman dasar untuk proses priming akan lebih baik kalau kita memastikan bahwa semua option memungkinkan. Semua line telah dicek, semua pump telah dicek, dan dengan asumsi bahwa akan menggunakan searing. Apabila option paling lengkap telah melewati tahap priming, maka apabila terjadi perubahan pada dosis pasien, dokter atau perawat dapat dengan mudah memilih mode lain, atau dengan kata lain, tidak perlu dilakukan priming ulang lagi. Dan continue. Kita ikuti setiap langkah satu persatu.
Pasang cartridge atau set Prismaflex yang berbentuk plastik transparan. Rapatkan bagian hitam dengan kedua jari tangan sebelah kiri dan dorong cartridge dengan tangan sebelah kanan. Pasang pot tekanan. Terdapat 3 buah pot tekanan. 1 buah di bagian atas dan berwarna kuning. Dan 2 buah di bagian bawah yang berwarna merah. Selanjutnya, pasang discharge ring dan masukkan effluent line melalui blood leak detector. Discharge ring pada Prismaflex bertujuan untuk meminimalkan adanya artefak di ECG. Gantungkan line access atau effluent line berwarna merah atau kuning dan kita biasa sebut dengan Y-line. Pasang direction chamber. Perhatikan bentuknya yang seperti rumah keong. Sambungkan line return yang berwarna biru ke arah mesin. Kemudian kencangkan dengan cara memutar. Pasang return line ke air detector dan tutup return line. Buka timbangan effluent, tarik, dan gantungkan kantong effluent ke scale yang bertanda kuning. Tekan load untuk memulai proses pemasangan. Cek kembali apakah set sudah sesuai. Untuk keamanan, di Prismaflex cartridge terdapat barcode yang dapat dipindai oleh mesin untuk menunjukkan set apa yang telah dipasang. Dengan ini, perawat dapat memverifikasi kembali set yang dipasang di mesin dengan melihat informasi yang terpampang di layar. 4. Prismaflex load. Sebelum memulai, pastikan untuk merapikan semua line-line tubing dan memastikan telah sesuai dengan gambar di layar alat. Selanjutnya, kita sambungkan Y-line ke larutan selin 1 liter yang sudah berisi heparin 5.000 unit dan kita gantungkan di bagian kiri mesin. Sambungkan PBP. Tarik gantungan. Letakkan di hook untuk memudahkan pemasangan. Masukkan Prismasol. Sambungkan dengan line berwarna putih. Lalu taruh kembali ke tempat semula. Sambungkan cairan dialisat di line berwarna hijau, sama seperti sebelumnya. Tarik gantungan. Letakkan di hook. Dan kita pasang Prismasol. Selanjutnya disambungkan ke line hijau.
Sambungkan cairan replacement, yaitu line berwarna ungu. Tarik gantungan. Taruh Prismasol. Dan sambungkan dengan line berwarna ungu. Terakhir, sambungkan line return, yaitu line berwarna biru, ke kantong zat sisa atau effluent yang terdapat di pojok bawah alat. Setelah semuanya terpasang, kita pilih Continue. Selanjutnya adalah proses pemasangan antikoagulan. Terdapat tombol di kiri tengah untuk menaikkan pump atau menurunkan pump. Langkah pertama yang kita lakukan adalah memasang siring. Pasang siring untuk antikoagulan yang sudah diisi dengan antikoagulan sesuai dosis yang diresepkan. Setelah terpasang, kita harus memastikan posisi peletakan sudah benar atau adjust pump. Jika siring terpasang dengan benar, maka akan muncul pilihan Confirm. Tekan Confirm. Sebagai catatan, jika pemasangan siring pump belum sesuai, maka tulisan confirm tidak akan muncul di layar. Maka, ulangi prosedur pemasangan. Kemudian akan otomatis berjalan proses priming selama kurang lebih 5 menit. Priming ini bertujuan untuk mengeluarkan udara dan melapisi semua line dan kompartemen dalam filter dengan heparin agar terhindar dari clotting. Adjust Duration Chamber. Duration Chamber membantu Prismaflex dalam mengatur level udara dan juga memonitor tekanan di return line. Secara visual, kita harus mengecek level cairan dan udara di Duration Chamber. Bentuknya yang unik dapat memberikan jalan bagi bubble atau udara untuk naik, terperangkap dan tidak masuk kembali ke tubuh pasien. Nah, kalau kita perhatikan lebih seksama, terdapat garis yang merupakan garis rujukan untuk level air dan udara. Apabila masih di bawah ataupun di atas garis, bisa tekan tombol naik atau turun yang terdapat di layar. Pada saat sudah sesuai, tekan Confirm. 5. Run. Setelah Prismaflex siap, langkah selanjutnya adalah Enter Flow Setting atau memasukkan resep yang diberikan oleh dokter. Terdapat beberapa hal dalam peresepan yang akan kita butuhkan, termasuk 1. Kecepatan aliran darah atau penarikan darah dari pasien ke mesin. 2. Kecepatan predilusi bagi pasien yang membutuhkan dilusi. Misalnya untuk pasien dengan bleeding.
Ketiga, kecepatan dialisat. Pada PrismaFlex, memiliki pertambahan kelipatan 50 poin. Keempat, kecepatan replacement juga memiliki pertambahan kelipatan 50 poin. Kita juga bisa memilih antara pre dan post, yang memberikan kebebasan untuk replacement sebelum atau sesudah filter. Kelima, fluid removal. Apabila semua sudah sesuai, kita tekan Confirm All. Langkah selanjutnya adalah pengaturan dosis antikoagulan atau heparin. Terdapat dua pilihan dalam pemberian antikoagulan. Satu, dosis terus-menerus atau continuous. Dan kedua, bolus atau interval, yaitu pemberian antikoagulan setiap rentang waktu tertentu, misalnya setelah 4 jam. Confirm all. Setelah kita confirm, akan muncul halaman rekapitulasi dari dosis. Penting untuk kembali mereview dan memastikan kalau sudah sesuai. Lalu sambungkan ke pasien. Di sini penting untuk memperhatikan protokol penyambungan ke pasien. Hal pertama adalah untuk memastikan menutup klem di Y-line, akses, effluent, dan return. Lepaskan akses line dari Y-line. Sambungkan dengan kateter merah pada pasien. Lepaskan return line dari Y-line, sambungkan dengan kateter biru pada pasien. Lepaskan effluent line dan sambungkan ke effluent bag atau kantong pembuangan. Di layar akan muncul Verify Patient Connection untuk membantu perawat mengecek kembali. Kemudian lepaskan semua klem di effluent, akses, return, dan kateter. Apakah line PBP sudah tidak terklaim? Apakah akses dan return line sudah tersambungkan ke kateter pasien? Dan apakah semua klem sudah terbuka? Sedangkan klem dari line yang tidak terpakai sudah dalam keadaan tertutup. Penting juga untuk memastikan line akses, PBP dan return tidak terganggu oleh posisi badan pasien. Di layar, kita juga akan melihat informasi mengenai antikoagulan yang dipergunakan. Apabila sudah sesuai, tekan Start untuk memulai.
6. Prepare to return blood. Setelah tindakan selesai, kita pilih stop. Terdapat 3 kategori untuk pilihan disconnect, baik itu mengembalikan darah ke pasien atau tanpa mengembalikan darah ke pasien. Semuanya bergantung pada kondisi pasien, yaitu dikarenakan ingin mengganti set atau misalkan terjadi clotting, perawatan sudah selesai, atau keadaan yang membutuhkan terapi untuk dihentikan sementara. Untuk end treatment, tekan return blood. Ikuti langkah di layar. Dimulai dengan menyiapkan selin 500 cc di priming hook. Buka line yang tersambung pada kateter pasien, yaitu line merah. Sambungkan dengan selin yang tersedia. Jangan lupa untuk tetap membiarkan line biru terbuka atau tidak terklem, karena kita ingin mengembalikan darah ke pasien. Buka klem merah dan biru. Kita akan melihat instruksi return rate, yaitu berapa kecepatan darah yang akan dimasukkan dari mesin ke dalam tubuh pasien. Tekan tanda naik atau turun untuk memastikan angka sesuai dengan apa yang kita inginkan, di mana terdapat maksimum 100 mili per menit. Kemudian tekan continue. Manual return adalah pilihan untuk memasukkan darah pelan-pelan dengan cara menekan tombol manual return terus-menerus. Masukkan darah ke dalam tubuh pasien, sudahi apabila pada selang-selang bloodline didapati warna merah yang sudah mulai muda. Pastikan bahwa semua sudah diperhatikan sebelum kita disconnect dari pasien. Klem semua line tanpa terkecuali. Baca instruksi pada layar untuk meyakinkan langkah kita. Lepaskan klem biru dan masukkan ke selin. Jika sudah yakin dijalankan, tekan unload, maka filter set akan otomatis terdorong keluar dari alat. 7. Troubleshoot. Secara garis besar, kita akan mendapati 4 macam tipe alarm. Yang terpenting dari troubleshooting ini adalah 1. Membaca keterangan yang tertulis di layar. 2. Mengikuti semua langkah yang diperintahkan. Dan ketiga, kembali ke operator manual untuk lebih detailnya. Effluent weight. Ini berarti terdapat indikasi masalah pada effluent, sehingga kita perlu memperhatikan atau mengecek effluent atau line yang berwarna kuning. Beberapa masalah yang mungkin mengakibatkan alarm ini termasuk scale yang terbuka atau effluent bag yang kosong atau penuh. Penting untuk memastikan bahwa tidak ada sesuatu yang mengganggu effluent scale, termasuk bloodline ataupun karena pergerakan pasien. Searing line clamp. Searing line dapat tanpa sengaja masih terklem baik saat setup ataupun saat treatment sudah berjalan. Pompa akan berhenti selama beberapa detik untuk retest, dan apabila masalah tetap belum terselesaikan, maka akan dilanjutkan dengan alarm merah sebagai warning. Akses extremely negatif. Alarm ini menunjukkan adanya nilai yang terlalu negatif di akses, di mana keadaan normal adalah sekitar minus 50 sampai dengan minus 150 mm Hg. Periksa akses pasien, apakah ada yang terlipat atau terklem. Termasuk juga untuk memeriksa akses kateter, kemungkinan akses tersebut clotting di vena. Selain itu dimungkinkan juga bahwa kecepatan darah terlalu tinggi. Air in blood. Pada mesin terdapat air bubble detector yang berfungsi untuk memonitor ada tidaknya udara di return line. Apabila mesin mendeteksi keberadaan udara, maka mesin akan memberhentikan pompa dan menutup return line.
Sehingga dalam keadaan ini, maka yang pertama harus diperhatikan untuk membuka klem yang telah tertutup. Beberapa kemungkinan untuk yang harus diperhatikan adalah koneksi ke kateter, antikoagulan, line replacement, dan juga blood warmer. Untuk itu, penting untuk mengecek kembali dan mengencangkan koneksi. Untuk prosedur air removal, kita perlu memilih di layar status dan mengadjust chamber. Penting juga untuk memperhatikan kecepatan tarikan aliran darah. Return disconnection. Angka di PrismaFlex menunjukkan tekanan return tidak mencapai angka plus 10 mmHg, sehingga muncul alarm. Kita perlu mengecek kembali return line, apakah terlepas, atau mungkin juga ukuran kateter yang tidak sesuai dengan kecepatan darah. Incorrect weight change detected. Alarm akan muncul saat berat 1 atau lebih scale yang tidak sesuai dengan perubahan yang seharusnya terjadi sesuai dengan preskripsi yang diberikan. Hal ini dapat dimungkinkan karena frangible pin yang belum sepenuhnya terbuka, line yang terklem atau terlipat, Prisma Solbex yang bergerak di scale, terdapat leaking atau kebocoran, atau barang lain yang tidak sengaja mengenai scale sehingga bags tidak bergantung bebas. Incorrect weight change detected. Alarm akan muncul saat berat 1 atau lebih scale yang tidak sesuai dengan perubahan yang seharusnya terjadi sesuai dengan preskripsi yang diberikan. Hal ini dapat dimungkinkan karena frangible pin yang belum sepenuhnya terbuka, line yang terklem atau terlipat, Prisma Solbex yang bergerak di scale, terdapat leaking atau kebocoran, atau barang lain yang tidak sengaja mengenai scale sehingga bags tidak bergantung bebas.